Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Seperti biasanya kita selalu murojaah surat pendek. Kita baca surat Al-Ikhlas yang berkaitan dengan temanya. Hari ini Bu Ani bahas Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Hari ini Bu Ani akan membahas tentang iman kepada Allah. Sebelum memasuki yang lebih detailnya, tentu kalian ketahui iman kepada Allah itu termasuk rukun iman yang pertama. Ada 6. Lah, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Bagaimana definisi iman kepada Allah? Bagaimana sifat-sifatnya? Tentu nanti akan saya bahas lebih detailnya. Nah, di sini perlu kalian ketahui, nanti ada tugas yang terakhir ya, ada identitas, mapping, materi, tugas dan sebagainya. Dan nanti ya di situ. Nah, sebelum kita Bu Ani menjelaskan lebih detail, di sini harus kita ketahui kompetensi dasarnya. Apa iman kepada Allah di sini? Nanti kompetensi dasarnya kalian menyebutkan 10 sifatnya, menjelaskan artinya, bagaimana perilaku kita terhadap Allah ya, dan sebagainya. Tujuan pembelajarannya di sini yang pertama kalian harus mengerti iman, pengertian iman, macam-macam sifatnya, asmaul husna, artinya dan penjelasannya. Di sini iman kepada Allah. Bu Ani membuatkan mappingnya di sini saya bagi menjadi 4. Ada pengertian, ada sifat-sifat Allah, ada sifatnya al-wasulna dan pengertiannya. Yang pertama di sini, nah ini sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3 yang tadi ya. Ada sifat-sifat Allah yang tadi ya, ini saya ulang. Jadi kalian biar tahu. Nah, sifat-sifat Allah nih ada sifat wajib, mustahil dan jaiz. Di sini sifat-sifat wajib itu yang dimiliki oleh Allah. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani dan maknawiyah. Salah satu contoh saja yang saya jelaskan di sini ya, sifat nafsiyah. Artinya di sini salah suatu sifat yang tidak dapat dipisahkan dari Allah. Wujud, Allah itu wujud. Walaupun kita tidak nampak, Allah itu tidak nampak di kita, tapi Allah itu di mana-mana. Kemana kita pergi, Allah pun tahu. Apa yang kita lakukan, Allah itu tahu. Itu salah satu sifat nafsiyahnya. Ya, sifat nafsiyah itu hanya satu, wujud. Nah, di situ. Nah, pengertian iman kepada Allah di sini secara bahasa jelas sudah kita ketahui adalah percaya. Secara istilah yaitu yang dibenarkan dalam hatinya, dia yakin dalam hatinya, kemudian diucapkan dengan lisannya, direalisasikan dalam perbuatan. Contohnya apa? Sholat, mendapat rezeki kita ucapkan alhamdulillah. Nah, berikut yang lain. Ini dalil naklinya yang membahas tentang iman kepada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca bersama-sama ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wal atamal mala ala habbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa fil riqabi wa aqamus sholata wa atuz zakata wa mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil
ba'sa'il wad-dara'i hinal ba'si ulaika alladziina shadaqu ulaika humul muttaqun sadaqallahul adzim. Artinya di sini bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan maksud saya. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak, orang miskin, musafir di sini ya. Orang-orang yang meminta, hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya. Kemudian orang yang bersabar dalam mendapat penderitaan, dalam peperangan. Nah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya. Mereka itu tersebut orang-orang yang bertakwa. Tuh, dalil naklinya. Selanjutnya adalah sifat-sifat Allah yang Bu Ani sebut tadi ada 3, wajib, mustahil, jais. Kalau wajib sudah bisa ya, sudah tahu ya. Tadi sifat wajib salah satunya adalah wujud. Nah, seperti itu, wujud, kita, bako, dan seterusnya. Mustahil, sifat yang tidak dimiliki Allah. Contoh, Allah itu tidak berbilang. Allah itu esa. Sama dengan yang kita baca tadi murojaah. Kaitannya Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu, karena Allah itu mustahil berbilang, Allah itu satu sendiri. Nah, jais, hanya Allah yang boleh memiliki ini, sifat ini. Ya, Allah mengendaki sesuatu ini, itu hanya Allah yang bisa. Contohnya, Allah menjadikan kamu miskin, menjadikan kamu kaya, itu adalah sifat jaisnya Allah. Berikutnya ini yang Bu Ani tadi katakan, kalian harus tahu apa saja sih sifat wajibnya. Nah, ini ada 10. Ini arti-artinya. Kemudian ini dalil aklinya. Lah, mustahil ini kebalikan, gampangannya begitu. Kebalikan dari sifat wajib. Kalau wujud berarti mustahilnya Adam. Nah, di situ. Dan seterusnya bisa kita pelajari bersama. Sekarang yang kedua, seperti di mapping tadi, pengertian Asmaul Husna. Nah, nama-nama yang baik ada 99. Nah, siapa yang suka mengamalkan nama-nama yang baik? Ya, sering kita dengarkan di masjid-masjid itu ya, ketika mau adzan atau apalah ada qiraah itu ada terdengar Asmaul Husna. Terasa sadu, dingin gitu, hati kita sejuk ya. Nah, di sini Allahur Rahmanur Rahim, Malikul Qudus Salamul Mu'min. Nah, dan seterusnya. Itu yang selalu dan kita selalu mendengarkan, tidak asing, khususnya untuk umat Islam ya. Nah, di situ karena mengamalkan di sini nama-nama Allah, kemudian kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, bagus sekali anak-anak. Nah, ini dalil naklinya tentang Asmaul Husna di dalam surat Al-A'raf 180. Selanjutnya ini sabda Nabi ya. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkan akan masuk surga. Sesungguhnya dia maha ganjil, menyukai pada sesuatu yang ganjil. Nah, siapa yang ingin masuk surga? Nah, ayo mulai sekarang fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk menghafalkan supaya siapa tahu Allah akan kita memasukkan surga. Dimasukkan surganya Allah ya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Mari kita saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di sini 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna. Nah, seperti salah satu contoh saja ya. Di sini Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Seperti Bu Ani yang lakukan seperti biasanya ya. Mohon maaf memang tidak seenak di yang kita dengarkan di masjid ya. Paling tidak kita mengetahui minimal 10. Setiap hari kita menghafalkan 10. Akhirnya akan terjadi pembiasaan. Nah, daripada kita menghafalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, mending kita menghafalkan minimal 10 Asmaul Husna dari 99. Nah, ini tugas kalian. Nah, 1, coba kalian tuliskan beserta artinya Asmaul Husna tadi yang Bu Ani
kasih tahu di slide tadi ya, 5 nama Allah dan Asmaul Husna. Yang kedua, berilah 2 contoh mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu ngambil contoh 1, bagaimana kamu mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-harimu dari nama-nama Asmaul Husna tadi. Nah, ini ya, ini pertanyaan Isai. Kalau tadi ini juga tugas kalian ya, ada 8. Kemudian ada lagi, mohon maaf ya, ini ada 10 ya, ada 10 tugas kalian ya. Selamat belajar anak-anak, berlomba-lomba dalam kebaikan, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang soleh. Fastabiqul khairat. Mohon maaf hari ini pertemuan sampai sini saja. Nanti kita akan murajaah lagi, refleksi diri ya. Di sini merefleksi bagaimana dengan rukun iman kepada Allah ini. Nah, kita bisa mengambil salah satu atau semua ya, bagaimana mengaplikasikan kehidupan sehari-hari yang menteladani sifat-sifat Allah. Tidak hanya satu, mohon maaf. Di sini step by step ya, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan pertemuan lagi di materi yang berikutnya.